kemarin kita undur. Oke, maaf karena pengunduran jadwal kemarin, tapi kita bakal sharing-sharing bareng ya kan, Kak Ayes, kita bakal sharing-sharing tentang bioteknologi yang dari bioetanol dan biodiesel, yaitu dua sumber energi terbarukan dari tanaman. Oke, kita bakal tanya-tanya dulu, tapi eh, lewat, coba Kak Ayes, kita next. Ini dia. Nah, boleh kita scan dulu, terus kita main-main dulu sebentar. Oke, ada yang udah buka pakai scan barcode ini belum? Yang udah boleh bersuara dong. Ih, pada diem-diem. Udah nih. Oke. Oke guys, karena udah dibuka, kita bisa masukin nih. Itu kan ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang sumber terbarukan? Coba betul. Bisa kita lihat di HP kita masing-masing. Boleh. Oke, banyak ya di sini jawabannya guys. Ada apa nih? Ada alam, biodiesel, energi air, energi angin, energi biomasa, gelombang, panas bumi, surya. Oke, banyak banget. Tapi lebih banyak ke energi ya. Oke, energi yang dapat diperbarui, habis secara terus-menerus. Terus, ah, oke, ini ada yang sumber terbarukan adalah ini kurang ya kak ya, harusnya ditambahin dikit lagi. Kayaknya waktunya habis kak. Oke deh, coba sudah. Tapi yang intinya tentang energi yang berasal dari alamnya kecil ya. Alam alamnya kecil ya. Oke. Kita bakal bahas-bahas lebih lanjut energi yang berasal dari apa nih? Oke, kita lanjut. Oh, alam. Oh, ada yang ngisi lagi alam. Keren. Kita lanjut. Lanjut nih. Bisa, bisa.
Sip. Sebentar ya teman-teman. Oke, karena kita tadi udah scan, kita bakal lanjut bahas-bahas dengan kita mulai perkenalan dulu nih Teh. Yuk. Oke, sebelumnya kita bakal sharing-sharing dengan empat orang ini dan salah satunya ada saya, yaitu Siti Aprilianti, kemudian dan rekan saya Irma Yasa, dan saya Nusa Ramadhani. Dan saya Lestari Ridho. Oke, kita bakal sharing-sharing lebih lanjut lagi tentang bioetanol dan bioenergi. Nah, karena tadi di depan kita udah bahas-bahas tuh, ada juga yang bilang energi tidak terbarukan, energi yang berasal dari. Nah, karena apa dunia ini butuh energi yang sangat banyak ya guys ya. Jadi kita kalau keluar pun kalau naik motor kita bakal perlu bensin. Kita kalau naik mobil kita perlu solar ya kan. Nah, gimana caranya solar dan bensin itu tetap bisa terbarukan? Karena kan yang kita tahu solar dan bensin itu eh, energi yang akan habis ya. Jadi, eh, nih di sini juga kita sebutkan sumber energi fosil semakin menipis gitu. Jadi menjadi dampak krisis energi. Nah, solusinya teman-teman, kita bisa menggunakan energi terbarukan yaitu dari tanaman. Nah, kedua bahan bakar ini itu bisa diperoleh dari bahan alami tuh. Yang tadi di Mentimeter juga ada kan yang berasal dari alam yang akan kalau dari alam kan pasti bakal selalu bisa terbarukan gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuannya supaya kita tahu tentang dasar-dasar konsep bioetanol dan biodiesel sendiri untuk energi yang terbarukan. Dan juga kita bisa menguraikan bahan-bahan apa aja sih yang bisa masuk ke apa namanya produksi bioetanol dan biodiesel itu. Terus juga menganalisis hasil-hasil penelitian apa gitu terkait proses pembuatannya, terus potensinya dan juga kendala perkembangan energi nabati di Indonesia. Lanjut, Kak. Nah, bioetanol dan biodiesel. Jadi bioetanol itu apa? Biodiesel itu apa? Jadi bioetanol itu tentunya dari etanol ya, C2H2O2, C2H5O2. Nah, ini tuh bisa digunakan sebagai pengganti bensin. Kalau biodiesel sendiri itu merupakan bahan bakar cair dan itu bisa pengganti solar. Nah, kalau yang bioetanol ini itu bisa dihasilkan dari sekam padi atau hasil-hasil bekas pertanian gitu. Kalau biodiesel ini eh, bisa menjadi bahan gitu. Lanjut, Kak. Nah, proses produksi bioetanol ya. Jadi di sini itu ada hidrolisis. Ada yang tahu nggak nih hidrolisis itu apa? Coba. Sen, kalau ada yang tahu, coba nyalain. Nyalain. Itu suaranya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kalau misalnya nggak ada yang tahu, kita bakal sharing lagi nih. Di hidrolisis itu apa sih? Fermentasi itu apa sih? Distilasi itu apa? Jadi di hidrolisis sendiri ini bahan tanaman itu yang dipecah menjadi gula-gula. Nah, terus habis itu kemudian ada fermentasi. Fermentasi ini
gula yang diubah menjadi alkohol oleh mikroba. Terus kemudian distilasi, yaitu hasil fermentasi yang disuling biar dapat etanol murni. Jadi itu dari hidrolisis, bahan utama atau bahan tanamannya dipecah menjadi gula, kemudian pada fermentasi gulanya diubah menjadi alkohol oleh mikroba, kemudian proses yang ketiga itu ada distilasi. Distilasi itu hasil fermentasi yang disuling atau dimurnikan supaya benar-benar menjadi etanol murni yang bisa kita pakai gitu guys. Lanjut Kak. Oke, baik teman-teman kan tadi sudah disinggung oleh Kak April kalau kedua bahan bakar ini bisa dihasilkan dari sumber-sumber energi alami. Nah, di sini sudah ada hasil penelitian yang kami cari. Yang pertama yaitu ada sekam padi. Nah, si sekam padi ini bisa menghasilkan bioetanol dengan yield sebesar 3,32%. Kemudian juga ada singkong. Nah, singkong ini juga bisa menghasilkan kadar etanol sekitar 49 sampai 74%. Kemudian air kelapa juga bisa mengandung kurang lebih 5% glukosa yang berpotensi diolah menjadi bioetanol. Nah, di sini udah ada yang tahu belum nih gimana proses produksi biodiesel? Tadi sudah dijelaskan sama Kak April. Apakah ada yang nyimak? Mungkin masih Iya. belum tahu ya. Oke, jadi ini aku jelasin kalau si proses produksi biodiesel itu bisa dari yang sudah aku jelaskan tadi, bisa dari sumber energi alami, yaitu minyak nabati, contohnya itu kayak kelapa, sawit, dan jarak. Dengan proses utamanya itu bisa dari transesterifikasi antara minyak dan alkohol. Nah, ini tuh biasanya disebut metanol dengan bantuan si katalis dari NaOH atau KOH, kemudian menghasilkan dua produk. Nah, pemanfaatan limbahnya ini bisa dari sabut dan tempurung kelapa yang bisa dijadikan biobriket atau bahan bakar padat pengganti batu bara. Nah, di sini juga ada sumber penelitian yang sudah kami cari dari bahan baku sumber energi alami. Yang pertama dari sekam padi dengan kandungan utama lignoselulosa dengan potensi energinya itu sebesar 3,32% etanol. Kemudian ada juga singkong dengan kandungan utamanya itu pati sebesar 25-35% dengan potensi energinya itu 49-74% etanol. Kemudian ada juga air kelapa nih dengan kandungan utamanya itu glukosa sebesar 5% dengan potensi energinya itu yaitu bioetanol fermentasi. Selanjutnya ada rumput laut dengan kandungan utamanya karbohidrat tinggi dan potensi energinya itu dia cepat tumbuh dengan panen 45 hari. Yang terakhir ada nira tebu atau molase dengan kandungan utamanya itu gula dan potensi energinya itu dia mudah difermentasi. Oke, selanjutnya tadi itu kan ada potensi bahan baku bioetanol ya. Nah, sekarang ini ada potensi bahan baku biodiesel. Yang pertama tuh ada bahan baku dari kelapa. Kandungan utamanya tuh ada minyak nabati atau VCO dengan potensi energi biodieselnya ini berkualitas tinggi. Yang kedua ada sawit. Kandungan utamanya itu minyak lemaknya jenuh dengan potensi energinya itu pengganti solar skala industri. Yang ketiga ada jarak pagar. Kandungan utamanya ada minyak nabati non-pangan. Terus potensi energinya itu alternatif energi desa. Yang terakhir ada kedelai. Ini salah ketik ya guys, mohon maaf. Dengan kandungan utama asam lemak dan potensi energinya itu produksi biodiesel campuran. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan bioetanol dan biodiesel. Pada bioetanol sendiri itu tuh dapat diperbarui dari limbah pertanian. Kemudian emisi CO2-nya tuh rendah dan ramah lingkungan.
dan juga dapat membantu mengurangi polusi udara dan efek rumah kaca. Kalau pada biodieselnya sendiri itu biodegradable atau dapat terurai secara alami dan non-toksik. Kemudian efisiensi pembakaran tinggi dan cocok untuk mesin diesel dan dapat juga mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Dampak sosialnya itu pada bioetanol dan biodiesel itu tuh dapat mendorong ekonomi pedesaan, dapat membuka lapangan kerja dan mendukung program desa mandiri energi. Nah, di sini selain ada kelebihan juga terdapat kendala dan tantangan. Menurut Agustian 2015 ini, kendala atau tantangan pada biodiesel dan bioetanol itu ada persaingan bahan baku, yaitu antara pangan seperti singkong, jagung, dan energi. Kalau menurut Farhani 2025, kendala dan tantangannya itu ada teknologi produksi, yaitu fermentasi dan transesterifikasinya itu masih mahal dan belum efisien. Ada juga kualitas produk, yaitu bioetanolnya itu masih sering belum memenuhi standar SNI nomor 7390 tahun 2008. Ada juga keterbatasan modal dan infrastruktur atau fasilitas di pedesaan. Yang terakhir ada harga bahan baku fluktuatif atau tidak tetap, serta minimnya kebijakan insentif energi hijau. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus di Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata bahan bakar bioetanol dan biodiesel itu sudah diterapi nih di Indonesia. Penerapannya itu didukung oleh program pemerintah. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan ketahanan energi kita dan mengurangi impor bahan bakar dari luar dan menurunkan emisi gas rumah kaca di bumi ini. Nah, teman-teman, penerapan biodiesel di Indonesia itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada program mandatori. Nah, di program mandatori, Indonesia memiliki program mandatori biodiesel dengan kadar campuran yang terus meningkat seiring waktu. Lalu, uji cobanya itu sejak tahun 2004, teman-teman. Nah, di tahun tersebut telah dilakukan uji coba jalan kendaraan menggunakan biodiesel untuk membuktikan keandalan dan kualitasnya. Nah, hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya itu ternyata kendaraan yang memakai biodiesel ini ternyata eh, kendaraannya itu tetap berjalan mulus, tetapi untuk emisi karbonnya itu berkurang. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ada penerapan bioetanol di Indonesia. Nah, penerapan bioetanol ini masih dalam tahap yang lebih awal, teman-teman, dibandingkan biodiesel. Meskipun peraturan tentang pencampurannya sudah ada sejak tahun 2006. Nah, pengembangan ininya itu bertahap, teman-teman. Uji cobanya itu pemerintah telah melakukan uji coba pasar dengan campuran etanol 5% atau E5. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu Pertamax Green 95. Nah, Pertamax Green 95 ini dikembangkan oleh Pertamina. Nah, jadi Pertamina itu telah meluncurkan produk Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dengan 5% bioetanol. Next. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, yang pertama ada bioetanol dan biodiesel adalah dua energi yang terbarukan utama dari tanaman yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Yang kedua ada bioetanol berasal dari berbulga dan lignoselulosa. Biodiesel itu berasal dari minyak nabati ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada penelitian menunjukkan potensi besar dari sekam padi, singkong, kelapa, dan rumput laut sebagai bahan baku. Yang selanjutnya ada tantangan terbesar. Nah, tantangan terbesarnya itu terletak pada efisiensi teknologi, biaya produksi, dan keberlanjutan bahan baku. Yang terakhir ada kolaborasi antara penelitian, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci agar program ini atau inovasi ini menuju kemandirian energi nasional dan terus berlanjut ke depannya. Oke guys, kita udah sharing-sharing nih panjang lebar gitu kan. Mana tahu ada yang mau sharing juga ke kita atau ada yang mau nanya, kita sangat amat persilahkan. Apakah ada yang...
Yang mau nanya kita bakal kasih hadiah. Yang Siapa yang paling. mau? Atau yang mau sharing? Siapa Iya. yang aktif? Nah, kita bakal yang mau sharing kita punya hadiah. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan atau raise hand. Ditunjuk, ditunjuk. Hmm. Yuk, yang mau hadiahnya kita bakal kasih sesuatu. Jadi kalian boleh coba untuk sharing dulu. Gitu. Yuk, 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 yuk. Adakah yang mau? Tuh ada tuh cantik. Coba nih. Mau tanya dong. Apa Kak? Boleh nanya-tanya. Apa? Yang misalnya mau tanya di apa namanya malu untuk tapi kalau bisa sih ini ya kita apa sih langsung unmic gitu. Cuman kalau emang lagi ada Mungkin malu, urusan Kak. nggak apa-apa. Oke kalau malu nggak apa-apa. Kita di chat pun kita baca. Oke boleh. Siapa yang mau Halo, halo, tanya? halo. Tadi Bayu Ada suaraku nggak? 109 mau nanya apa ya? Halo, Boleh halo. langsung Ah, ditanya aja. boleh Sambil tidak? kita nunggu ada yang mau sharing pun kita nggak masalah. Misal nih dari sumber kita ada yang kurang atau ada yang enggak kak selain itu ada juga nih yang begini-begini boleh. Oke. Tuh ada yang nanya kak. Ada yang tanya tuh Kak, dari siapa nih? Dari Alifa Dwi Lestari. Ya. Nanya Kak, bisa nggak sih diberikan contoh bahan baku bioetanol yang tersedia di Indonesia? Oke, terima kasih Alifa pertanyaannya. Nah jadi oke jadi di yang kita jelaskan di sini eh, potensi bahan baku yang ada di Indonesia itu misalnya ada stam padi Kak, terus ada singkong, terus ada air kelapa, ada rumput laut, terus abis itu ada molase atau nira tebu. Gitu. Itu yang raise hand. Siapa? Siapa yang raise hand? Dari Fadli Sofiananda Kak, nih boleh banget nih Kak Fadli, langsung aja apa Oke, yang Gina bertanya. ada juga. Eh, saya izin bertanya ya. Oke, dari Fadli dulu, buat. Iya, Kak Bayu, boleh mau tanya apa? Kak Bayu Eh, masih kok. Selama apapun kita tunggu. Yuk, segini-gini mau nanya apa ya? halo, halo. Nah, Ada suara, ada suara. oh, untuk dari Olivia Dulistari nih, berarti semua ada ya Kak. Yang lebih banyak ya teman-teman itu ada sekam padi, singkong, air kelapa gitu ya. Itu yang benar-benar tersedia gitu, yang benar-benar banyak di Indonesia. Karena kan Indonesia juga salah satunya penghasil apa namanya? Penghasil padi gitu ya maksudnya di Indonesia tuh banyak juga yang menanam padi, singkong gitu, air kelapa juga banyak kan Kak. Jadinya bahan baku yang cukup dan tersedia di Indonesia itu salah satunya itu tadi. Itu. Sama-sama, Alivia Dwi Lestari. Bayu raise hand. Bayu, nih Boleh, dari Bayu, boleh boleh banget. Kak. Boleh, Bayu, silahkan. Kita tunggu ya Kak Bayu, silakan. Ini ada suaranya nggak sih? Untuk Kak Fadli juga boleh tadi yang Ini ada suaranya nggak? hand. Kalau aku nggak ada ya. Nggak Nggak ada Kak. Coba jangan pakai. Boleh deh di chat aja kalau headset. nggak bisa. Sorry nggak bisa sorry nggak bisa on mic. Mau tanya nih Kak, kalau dari dua sumber energi tersebut mana yang lebih unggul dan mana yang paling banyak digunakan?
Coba kakak-kakak, adakah yang mau menjawab? Mana nih yang paling unggul dan yang paling sering digunakan, yang paling banyak digunakan? eh Oke, aku izin jawab ya pertanyaan dari Kak Fadli. Sebenarnya dua-duanya itu sama-sama penting ya. Tapi untuk saat ini itu si biodiesel lebih unggul karena dia tuh terbilang udah cukup siap pakai. eh, terus juga sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di Indonesia ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Tapi kedepannya itu bioetanol juga penting eh, dikembangkan supaya eh, kendaraan berbahan bensin itu ikut beralih ke energi hijau gitu. Apakah sudah terjawab Kak Fadli? Tadi. Nah, contohnya tuh kayak pada bahan baku sawit ini kan potensi energinya bisa digantikan sebagai salah skala industri. Tuh. Oke Kak, aku mau jawab dari pertanyaannya Amelia Chandra Dewi. Jadi Kak Amel, kalau dampak dari bioetanol, oke, sebentar ya, aku lagi. Kalau dampak dari bioetanol sendiri itu ada ya. Jadi kalau dari sisi positifnya itu bioetanol ini mudah terurai ya. Jadi bersifat biodegradable, jadi mudah terurai. Jadi itu kalau misalnya ke tanah itu bioetanol tuh cepat terurainya. Terus abis itu nggak mencemari lingkungan juga nih. Beda sama kayak bahan bakar fosil. Nah, terus dia juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena pembakaran bioetanol ini menghasilkan gas karbon dioksida yang lebih sedikit tuh. Tadi kan udah di awal kita jelasin ya. Terus dibandingkan bensin. Terus kalau misalnya dampak negatifnya sendiri itu pemakaian lahan yang berlebihan karena kan kita membutuhkan tadi ya sawit, kelapa, terus habis itu eh, sisa-sisa dari kita berkebun itu apa misalnya kita ada punya pohon sawit, punya apa namanya tanaman-tanaman itu yang kita harus olah. Nah, itu kan bisa menjadi banyaknya lahan yang terpakai gitu. Itu negatifnya. Terus abis itu eh, penggunaan pupuk dan pestisida juga karena kan saat kita menanam itu untuk supaya tumbuh supaya nantinya bisa diolah juga itu menggunakan pupuk gitu. Dan pupuk sendiri itu juga sebenarnya punya dampak juga ke bumi sendiri gitu. Oke. Tadi ada yang nanya lagi Kak Bayu. Ya, kekurangan bioetanol itu apa dan tantangannya dalam perkembangan bioetanol gitu ya. Ya, sebenarnya tadi udah dijelaskan di PPT ya. Kekurangan bioetanol sendiri itu em, adanya persaingan bahan baku antara pangan dan eh seperti singkong, jagung dan energi ini. Eh, Kalau permintaan si bioetanol itu tinggi atau meningkat itu harganya tuh bakal meningkat juga. Tuh.
Dan tantangannya itu yaitu karena persaingan bahan baku tuh adanya keterbatasan bahan baku dan pangannya gitu. Masih sedikit pemanfaatan bahan baku dari limbah pertaniannya gitu. Juga tadi di sini ada penjelasan keterbatasan modal sama infrastruktur atau fasilitas di pedesaannya gitu. Boleh sharing? Oke. Boleh sih. Kak Fahrul boleh sharing. Tapi untuk Kak Gina kita mau jawab dulu. Abis itu kita ke Kak Fahrul untuk sharing-sharingnya ya. Eh, Oke, jadi izin bertanya Kak, saya tertarik dengan sisi keberlanjutan bioenergi. Kalau produksi bioetanol dan biodiesel dilakukan dalam skala besar, bagaimana upaya agar hal itu tidak justru mengurangi lahan pangan atau mengancam keanekaragaman hayati terutama di Indonesia. Nah, jadi kuncinya itu bukan hanya memproduksi bioenergi yang sebanyak-banyaknya, tapi juga bagaimana caranya memproduksi tanpa mengorbankan alam dan pangan juga. Jadi kalau misalnya dilakukan kita bisa nih pintar cara mengolahnya dengan berbasis ilmiah atau lahannya tak produktif, itu bisa banget bioenergi itu justru bisa jadi lahan atau solusi hijau yang berkelanjutan. Jadi kan kita bisa tuh misalnya kita nggak media tanamnya nggak yang selalu di tanah yang menghabiskan tanah atau kita buat media tanam yang lain gitu. Jadi kita bisa modifikasi gitu tuh. Dengan gimana lah ibaratnya tuh kalau ibarat katanya kita pintar-pintar aja gitu Kak Gina. Terima kasih untuk tanya-tanyanya. Boleh kita buat oh Kak Jingga, Kak Jingga mau nanya apa? Boleh kita tanya-tanya sekali lagi habis itu kita ke Kak Fahrul, oke? Halo Kak, saya izin bertanya dong. Halo. Semisalnya ya Kak ya, jika ada seorang peneliti ingin meningkatkan efisiensi dalam fermentasi bioetanol ya Kak. Aku ingin tahu apa sih strategi bioteknologi yang bisa digunakan Kak? Kan, jadi tadi pertanyaannya apa sih strategi yang bisa digunakan di bioteknologi ya? Ya Kak Jingga ya? Iya Kak. Ya, maaf ya Kak Jingga, boleh diulang soalnya kayak putus-putus gitu. Baik ya, aku ulang ya. Jika seorang peneliti ingin meningkatkan efisiensi dalam fermentasi bioetanol, apa strategi bioteknologi yang bisa digunakan? Kak, maaf kayaknya di sini sinyal akunya putus-putus deh, boleh di chat aja enggak? Maaf banget, karena kedengeran. Maaf banget. Padahal Kak Jingga itu salah satu orang yang on mic, tapi kita nggak kedengeran. Oke, sebentar kita baca. Udah. Jadi oke, seorang peneliti, oke, misalnya kita seorang peneliti yang ini meningkatkan efisiensi fermentasi bioetanol. Nah, strategi, tata cara, taktik gitu ya, bioteknologi apa yang bisa kita gunakan? Oh, astaga, itu tadi suaranya, maaf. Terus oke deh, kita lanjut. Jadi kita bisa pakai rekayasa genetika nih Kak. Jadi misalnya kalau misalnya kita peneliti, kita bisa memodifikasi genetik mikroba gitu tuh ya, yang untuk menguraikan si glukosa tadi gitu kan. Jadi
fermentasinya ini bisa berlangsung lebih cepat gitu, lebih stabil. Jadi memudahkan prosesnya juga gitu kan. Misalnya nih contohnya mikroba hasil rekayasa itu bisa mengubah limbah lignoselulosa yang secara langsung terus jadi etanol tanpa perlu banyak bahan yang ditambahkan gitu pada saat prosesnya gitu. Gimana Kak Jingga? Apakah jelas? Atau putus-putus suara saya? Semoga enggak, please. Cukup katanya. Oke, Oke, terima lanjut. kasih. Ya, Tadi Kak Faro mau sharing. Sharing apa sih Kak kalau boleh tahu? boleh banget. On mic ya Kak, jangan di chat. Karena kalau sharingnya di chat, kita semua harus baca chat. Ya kalau mau sharing Oke. silakan on mic. Oke. Boleh lihat slide yang bahas pertama E5 nggak? Ulang. Kedengeran nggak suara saya? Eh, Kedengeran nggak? Kedengar Kak? Oke, dipersilakan kepada Kak Faro. Mau coba lihat slide yang bahas Pertamax Green dong? Slide yang apa Kak? Pertamax Green. Ini kah? Sebentar ya Kak. Oke, ini kah? Nah, ya itu. Sebenarnya mau sharing aja bahwa koreksi juga kalau misalnya saya salah. Kalau sekarang tuh pemerintah Indonesia tuh emang lagi gencar buat nyiapin bahan bakar baru yang namanya Pertamax E10. Kalau misalkan Pertamax Green itu biasa disebut E5, nah kalau yang ini nih Pertamax baru yang namanya E10. Versi terbarunya dari Pertamax Green 95. Ini sebenarnya masih sama dengan campuran etanol yang lebih tinggi kayak Pertamax Green 95 kan mengandung 5% bioetanol. Nah, kalau yang Pertamax E10 ini mengandung 10% bioetanol. Ini masih rencana ya, masih masih banyak tahap lanjutannya dan rencananya tuh bakal untuk dimulai dari sekarang. Nah, untuk tahap realisasinya kemungkinan besar tuh tahun 2027 sampai 2028. Nah, etanolnya tuh bukan dari bahan kimia pabrik, tapi dari hasil kayak fermentasi tebu, singkong, atau kayak limbah pertanian lainnya kayak ampas tebu, jerami gitu. Nah, menurut Bahlil juga Menteri SDM ini bagian dari strategi transisi energi yang mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi sekaligus kayak mengembangkan potensi pertanian dalam negeri gitu. Kalau misalnya kayak dibayangin kehidupan sehari-hari itu Pertamax S10 tuh kayak kayak kita nyampur air mineral sama jus jus yang segar gitu. Nah, airnya tuh jadi kayak si bahan utama bensin, nah campuran jusnya tuh jadi etanol yang bikin segar gitu. Nah, si Pertamax S10 juga nih digadang-gadang tuh bisa menurunkan emisi karbon dioksida hingga sampai ke 30% dibandingkan bensin murni kayak Pertalite atau Pertamax sih biasa. Jadi kabar baik lah gitu buat lingkungan karena bisa mengurangi karbon dioksida. Ya, tapi di sisi lain juga banyak juga ya dampak negatifnya gitu. Kayak
rencana ini masih belum terrealisasikan hingga 5 tahun atau 7 tahun ke depan gitu. Terus biaya produksinya juga lebih mahal karena butuh penelitian dari para pakar gitu. Terus harganya juga katanya tuh bisa sampai 5-10% lebih mahal dari si Pertamax E5 ini. Jadi bisa dibilang ada harga, ada kualitas gitu. Kalau dibilang aman nggak buat kendaraan ya nggak tahu karena belum terrealisasikan juga ya. Tapi, tapi sih katanya aman ya karena ya tapi menyesuaikan kompresi mesin juga sih, nggak bisa dibilang aman juga. Cukup sih dari saya segitu. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih sebelumnya dari Kak Fahrul sharingnya. Kita jadi tahu kan ya, benar-benar kayak, oh ternyata ada loh Pertamax lainnya gitu tuh. Terima kasih banget buat Kak Fahrul, keren. Aplaus dari kita semua. Oke, ada Kak Faiz Nuroshidin. Izin bertanya, Kak, eh, apa peran pemerintah dan juga upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan bioetanol energi terbarukan ini? Ada yang mau jawab, Kak? Nah, izin menjawab pertanyaan dari Kak Faiz ya. Nah, jadi peran itu adalah apa ya? Pemerintah itu menyusun kebijakan regulasi. Pemerintah itu berperan penting sebagai pengaruh dan pengatur dalam pengembangan energi terbarukan. Beberapa kebijakan pentingnya antara lain adalah yang pertama ada RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional. Nah, RUEN ini menargetkan 23% energi nasional yang berasal dari energi terbarukan pada tahun 2025. Nah, yang kedua ada mendorong penggunaan bioetanol sebagai campuran bensin nih, seperti produk pertama Green 95 dan yang di sharing oleh Kak Fahrul tadi, yaitu Pertamax yang menggunakan 10% bioetanol. Lalu yang terakhir ada menyusun standar kualitas bioetanol melalui SNI, kodenya itu 7390 2008. Nah, saya butuh bahan bakar bioetanol terjamin. Yang kedua ada memberikan dukungan dan insentif. Nah, pemerintah ini berusaha menarik investor dari luar negeri ataupun dari dalam negeri untuk mempercepat produksi dengan cara yang pertama yaitu memberikan insentif pajak untuk industri energi terbarukan. Lalu yang kedua ada mendukung penelitian dan pengembangan R&D tentang teknologi bioetanol. Lalu memberikan subsidi harga untuk bahan bakar campuran bioetanol supaya harganya itu bisa bersaing dengan bensin biasa. Nah, yang ketiga ada mendorong riset dan inovasi teknologi. Nah, pemerintahan ini itu melalui Kementerian ISDM, BREIN, dan perguruan tinggi mendanai riset untuk memproduksi bioetanol yang lebih efisien dan murah. Fokusnya itu pada pengembangan bioetanol generasi kedua, yaitu berasal dari limbah pertanian dan biomasa. Nah, bukan dari bahan pangan seperti jagung ataupun singkong. Jadi menggunakan bahan-bahan sisa aja kayak jerami, sekam padi dan lainnya sebagainya. Dan tujuannya itu agar tidak keganggu kebutuhan pangan masyarakat. Yang kedua, yang kedua ada berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengembangkan rantai distribusi bahan bakar campuran etanol SPBU tertentu. Nah, dan selanjutnya membangun kerjasama antar petani, koperasi, dan industri agar rantai pasok bahan bakar berjalan lancar. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kampanye dan edukasi energi hijau. Pemerintah mulai aktif mengkampanyekan energi bersih dan ramah lingkungan lewat media dan kegiatan edukatif, mengajak masyarakat dan industri untuk beralih ke bahan bakar campuran bioetanol. Oke, itu ya. Apakah sudah terjawab? Oke. Udah. Ah, udah. Nggak bisa. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, gimana nih dari jawabannya Kalesta? Apakah yang bertanya tadi sudah terjawab atau belum? Kalau misalnya belum, kita bakal eh,
kita yang nanya, kita gantian. Nah, nanti dari pertanyaan kita bakal ada suatu hadiah dan hadiah ini bakal kita kirim langsung ke depan rumah kalian. Yeay. Jadi jangan lupa ikutan. Boleh join dulu ya, ditunggu. Ya, ini baru. Yuk. Tadi itu. Coba. Kak, punten kodenya apa, Kak? Kita kirim ulang di link di grup aja ya guys. Jadi kita lihat di grup kita, grup yang Kalau nggak di udah chat. pada join. Boleh. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sudah terkirim. Apakah bisa join? Yang terkendala boleh ngomong. Yang lain boleh join ya, karena di sini baru 8 orang nih. Nanti kita lihat sama-sama kalau udah bisa dimulai. Teman-teman, mohon maaf karena ada kesalahan, jadi kita ganti link baru ya. Nanti akan dikirimkan di grup.
7 peserta di link baru kita. Kita lanjut, 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 lanjut. Kodenya. Kodenya juga bisa pakai yang baru ya di 575081. Untuk yang belum join kita join karena ada satu gift dari kita yang langsung sampai ke depan rumah kalian. Dan pemenangnya hanya satu yang nanti jawabannya paling benar di paling atas. Gitu. Ya, yang juara satu. Yang juara satu. Oke, makanya ayo kita ikut semua. Yang asli ya. Oh iya, pakai nama asli. Jangan lupa rename dulu. Rename dulu pakai nama asli yang kalian udah apa namanya submit. Dari host atas nama Kak siapa ya? Oh iya, Jolly Host coba boleh Maksa Raur, Kak Raur dan Kak Jolly Host dan Kak Clifford Fest boleh kita ganti nama-namanya supaya Ada lagi nggak yang muncul? oke, Kak Kira. Oke, lanjut yang kita ganti-ganti dulu yang namanya belum nama asli. Kak Jackson. Oh, namanya Kak Jackson. Apa? Oke. Kalau ada Kak Fauzi, Kak Kak Jingga, Jingga, Kak Diva, Kak Faiz, Kak Amelia, Amelia, Kak Fadli, Kak Zahra, Kak Juli. Kak Jolly House, Kak Jackson, Kak Gina. Apakah kita sudah bisa mulai atau menunggu peserta yang lain? Oke, kita mulai 1 menit lagi ya guys. Di 20 lewat 8 menit. Siapa tahu ada yang belum join dan mau ikutan join ya. Siapa tahu beruntung. Oke. Nanti kita juga bakal ada pendataan. Udah 20.08 nih. Ayo Tadi Kak. Kak Kira mana ya? Udah nggak ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Karena 20 lewat 8 kita mainkan. Mainkan Kak. Kayak ya. Mulai aja. Yuk, start. Wih, keren-keren banget. Pada bener semua. Oke, yang teratas nih untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal 2, 3, dan seterusnya. 5 soal aja kok, guys. Oh, tambah 5 maksudnya. Jadi 10. Oke, terus kita udah di soal ketiga. Wih, keren. Zahra dan Rafif. Benar.
Wow, Gina di posisi pertama. Apakah ada yang menggeser Gina pada posisi pertama? Keren. Banyak yang benar ternyata ya kak ya. Betul, ternyata pada ngedensernya. Iya, keren banget. Posisi Gina tidak tergeser ternyata. Wah, gila. Keren banget. Keren, keren, keren Gina. Ayo yang lain, kita geser Gina. Lepaskan Gina dari nomor satu. Keren banget nih Kak Jingga langsung. Wah, Kak Rafif. Wah, Kak Rafif. Keren, keren Kak Rafif. Kita lanjut ya. Oke, kita geser di posisi pertama siapapun itu. Kita udah di soal ke-6, tinggal 4 soal lagi. Kak Rafif bisa menggeser dengan mudahnya Kak Gina ya. Sangat mantap sekali Kak Rafif. Lanjut Kak Rafif. Kita geser siapapun itu yang ada di posisi pertama. Sisa 3 soal lagi. Wah, Kak Rafif mantap nih ya. Kak Rafif ini di awal-awal mainnya main slow, tapi di akhir dibantai sama Kak Rafif ya. Mantap sekali Kak Rafif. Semangat untuk menggeser posisi pertama. Ya, iya, iya, untuk mendapatkan posisi pertama ya. Keren sekali Kak Dia udah Rafif. bertahan loh Kak di 3 soal. Wow, keren. Oke, di slide 8 kita udah di soal ke-8. Sisa 2 soal lagi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang. Wow, apakah masih Kak Rafif? Jangan ada jawabannya. Wah, keren sih. Wah, Kak Fadli sangat tergeser jauh sekali ya. Sisa 1 lagi untuk menentukan apakah bisa mendapatkan posisi pertama dan mendapatkan gift terbaik dari kami. Yes. Gak sabar siapa yang akan mendapatkan gift terbaik dari kita. Kayaknya saya deh Kak. Saya juga. Tentukan siapa Siapa posisi ketiga. ketiga? Kak Jackson. Wah, Kak Jackson keren. Hadiah. Wah, keren banget Kak Dima. Kak Rafif. Oke, dari sini kita dapat tentukan yang menjadi pemenang. Adalah Kak. Kak Raffi. Yeay. Oke. Ditunggu ya Kak Rafif ya untuk giftnya dan
pengumuman yang tadi sharing dan bertanya, siapa tuh Kak yang pemenangnya? Kira-kira yang paling relevan dengan topik kita, Siapa ya? Vanessa? Jadi kita ada dua Heeh. eh, orang yang Menjadi pertanyaannya itu paling relevan relevan dengan dengan tema. ya, Bisa sebutnya boleh. Siapa nih? Jeng jeng jeng. Siapa ya? Ya. Siapa Kak? Kak Jingga. Yeay. Kak Zika dapat gift dari kita dan Ada satu lagi nih pemenangnya, siapa yaitu tuh Kak? Kak Kak. I. Yeay. Oke, terima kasih untuk Kak Faiz, Kak Jingga, dan teman-teman lainnya yang sudah berpartisipasi dalam seminar dan webinar kita. Ya, nanti untuk Kak Faiz, Kak Jingga, dan Kak Rafif boleh hubungin salah satu nomor Eh, presenter present presenter yang ada di webinar ini. Setelah Zoom-nya selesai ya. Oke, gimana nih Kak? Setelah mengikuti acara webinar kita, gak kerasa ya udah sampai di penghujung webinar. Jadi pembahasan hari ini tuh kita bisa belajar bahwa bioetanol dan juga biodiesel nggak cuman sekadar bahan bakar alternatif, tapi juga bisa jadi bagian solusi menuju masa depan energi yang lebih bersih berkelanjutan bagi Indonesia. Untuk teman-teman, buat nanti kita dokumentasi dulu ya. Jadi jangan pada lift dulu, kita foto-foto dulu dan juga ada link Giveform yang harus kita isi sebagai pendataan kalau kita telah mengikuti acara webinar ini. Terima kasih teman-teman. Kita foto dulu, boleh kita on cam. Ini boleh di. Ini kan WhatsApp. Oke, teman-teman, kita Wah, masuk sesi dokumentasi ya. yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng jadi kelihatan mukanya. Keren sekali teman-teman. Boleh kita lihat siapa lagi yang bisa on cam? Akan kita dokumentasikan. Pertunjukan gaya terbaik dan termanis kalian. Setelah ini kita isi-isi isi-isi formulir ya guys. Oke. Dan segini aja. Apakah sudah segini saja? Kalau sudah kita akan berpose. Habis itu kita akan dokumentasikan. Boleh? Klik Kak ya. Ayo, kita pose dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, lagi. Boleh sekali lagi? Satu, dua, tiga. Oke. Boleh kita gaya begini? Ini kayak IPA. Ini artinya kita gaya IPA, pendidikan IPA. Boleh semuanya? Yuk. Boleh, Kak? Satu, dua, tiga. Yeay, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti. Oke, sebelum aku tutup dan sebelum kalian semua keluar dari Zoom ini, aku punya pantun nih supaya lebih kece gitu kan. Tapi kalian harus bilang cakep, oke? Pergi ke ladang menanam padi. Cakep. Oke, tumbuh subur karena dirawat. Cakep. Terima kasih teman-teman yang budiman. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. See you. Dadah. Dadah. Boleh keluar dari Zoom teman-teman. April.